Welcome to channel Parkiran bersama kami berdua dalam acara Parkir Oto Sonde Viral. Baik, teman-teman, bersaudara semua, hari ini kita kembali lagi di channel Parkiran. Kita akan membahas istilah-istilah dalam bahasa Kupang, Om Ya. Frankie. Tapi kan sebelum kita bicara istilah Om Doni, kita juga mengucapkan selamat tahun baru Cina. Gong Si Fa Cai. Gong Si Fa Cai. Begini ya. Begini. Gong Si Fa Cai. Ya, untuk sahabat-sahabat yang Ya, merayakannya. Om Semoga Frankie, dengan tahun ini tahun apa nih? Tahun macan. Macan air kalau Macan biasa. ya. Semoga dengan tahun ini ada banyak hal yang akan membawa banyak kesempatan bagi kita semua. Oke. Oke, lanjut Bung Doni. Bagaimana hari ini Om Frankie? Hey, Kabar? Kabar baik. Kabar baik, Ya, selalu tanya itu kan lebih baik. Betul. Pekerjaan aman-aman Pekerjaan aman-aman. Sampai sekarang kita masih duduk di sini dengan luar biasa. ya Dalam keadaan stabil, sehat-sehat ya. Oke Om Frankie, hari ini kita mau bahas istilah dalam bahasa Kupang. Ada dua istilah yang kita bahas. Istilah, ya. ya. Tapi kita bahasnya soalnya mungkin langsung dua sekali. Oh, betul. Kalau bahas dua sekali nanti orang bilang kata rakus. Itu sudah. Nah, jadi kita harus bahasnya satu-satu. Bisa rame. Harus bahas satu-satu. Ya. Ya, jadi kita akan bahas istilah dalam bahasa Kupang. Yang pertama itu adalah toohuk. 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 Ya, toohuk. 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 Bukan Ya. toohul. Hah? Bukan toohul. Itu temannya Hulk mungkin. Toonya hul. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas itu toohuk Om. Buat teman-teman yang tahu istilah toohuk mungkin bisa Tohuk. kasih Salah satu bisa kasih pendapat atau komentarnya di kolom komentar. Nah, Om Frankie, Om Frankie ini kan pakar bahasa istilah Kupang. Ini kali coba beta penasaran nah. Beta bilang Om Frankie ini dia kayaknya jago bahasa Kupang. Beta mau coba terus. Wih, Jadi ini hari cobaan selalu ada. Ya. ini hari Om coba jelaskan dulu. Ini toohuk ini apa Om? Toohuk. Toohuk. Ya. Toohuk itu teman-teman yang orang Rote, orang apa lagi? Orang Timur, bahkan di kota Kupang ini Ya. tidak asing lagi toohuk. Kalau toohuk sendiri itu Bung Doni itu bahasa atau kata salah satu kata di Kupang itu artinya paman. Too. Paman. Paman Om. ya. Om. Jadi paman dari kalau laki-laki, kalau perempuan ti. Jadi too ti. Nah, kalau hook sendiri itu biasanya sudut atau penjuru. Hook. Ya, hook. Makanya orang bilang hook bambu atau Oh. tinju tiba orang bilang ya ini tahan dia di hook, tahan dia di sudut. Nah, Sudut. Oh. itu. Jadi Kan dari sudut itu kan bisa lihat ke arah betul. yang luas toh? Iya. Ya. Oh, jadi hook itu sudut Ya. ya, Om ya? Oke. Nah, kalau istilah toohuk sendiri ini sebenarnya itu istilah untuk seperti Bung Doni punya mama, ya punya Iya. mama, punya saudara laki-laki, kita panggil paman ya. Nah, toohuk ini seringkali rame itu kalau orang dengar nama toohuk atau sebutan toohuk itu pada musim-musim mau orang nikah. Musim mau nikah ya? Iya. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Salah satu poin yang dibahas adalah toohuk. Kenapa dia harus dibahas Om? Nah, Apa memang dia punya peran penting?
di dalam Ya, kadang- suatu pernikahan. Kadang-kadang ada peran penting di situ, kadang-kadang dia tidak ada peran penting juga tapi disebutkan. Beta rasa dia sental banyak peran Iya. penting. Tapi biasanya ya ini yang biasa terjadi kalau beberapa kali Hanya karena adat istiadat soalnya. ada istiadat. Betul. Jadi ada uang penghargaan sedikit untuk beliau. Ini yang Ya. ini yang orang Kupang mau habis banyak nih begini. Nah. Ini gara-gara tohuk nih ya. Tahun Oke. lalu itu ada nih musim-musim, artinya biasa di Kupang ini kan ada bulan-bulan tertentu yang dimana orang rame-rame nikah. Iya, betul. Ya, beta mau bilang musim kawin justru Betul, Sonebay. tapi Iya. itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena tidak hujan, Bung Doni. Tidak hujan. Jadi Betul. orang buat acaranya kan tidak Betul. hujan-hujan ya. Nah, tohuk ini sering muncul dalam pembicaraan pertemuan keluarga. Nah, kira-kira dari antaran si, apalagi untuk nona ya, Nona. cowoknya datang mau antar, orang bilang belis atau mahar ya. Nah, tohuk dapat berapa harus kasih. Nah, ada satu peristiwa yang lucu sekali karena si tohuk ini atau paman dari yang mempelai wanita yang akan nikah ini tidak berjasa apa-apa, tapi dia bikin kacau. Dia buat kacau dengan dia yang mau menentukan tanggal pernikahan, dia harus menentukan berapa yang harus dia dapat. Lalu dia bilang, ini saya nih, hargai saya sebagai tohuk. Nah, orang-orang situ kadang-kadang emosi, kadang-kadang ini saya klaim kamu satu kali. Nah, jadi tohuk itu berperan untuk dia, karena dia itu sebagai seorang paman, dan juga dia sebenarnya istilahnya mau sebut bahwa dia itu orang dari yang bisa melihat perkembangan dari si mempelai itu. Ya. Tapi seringkali kalau kita dipanggil tohuk tidak sembarang orang, Bung Don. Seperti waktu saya waktu beta omong waktu kunyadu itu, tidak sembarang orang omong tohuk. Betul. Jangan bukan tohuk dia datang ini dia pun tohuk, tidak boleh. Itu harus ya. Nah, sekarang menarik Om tadi bilang tohuk, dia bilang harus hargai saya, harus ini. Kalau bagi beta tuh itu terlalu berlebihan ya. Tohuk itu kan dia hanya sebagai paman, memang betul keluarga, tapi ada juga kita di Om Franky bilang dia sana ada pengaruh apa, dia sana ada bikin apa-apa, tapi minta mau dihargai, mau diberi juga, Beri imbalan juga. tentukan. Kadang-kadang tentukan. Nah, ini yang salah menurut beta. Tapi ya itu di Kupang itu seperti itu ya, adatnya seperti itu. Jadi memang ya sudahlah, mau tidak mau tohuk harus dapat sudah. Tapi tidak semua tohuk seperti itu, Bung Don. Mungkin karena zaman Iya, sekarang memang, sudah tidak canggih. Betul. Mereka hanya butuh dihargai bukan saja. dengan biaya atau Betul. apa, tapi lebihnya ke dihargai, dihormati. Betul. Jadi peran tohuk ini juga Ya, sebenarnya juga, penting ya. Tetapi kalau tohnya itu atau pamannya itu sonde karena jasa apalagi hanya kaum mabok, Kalau jasa Om terasa orang tua yang lebih Orang tua, berjasa. ya. Jadi kalau ketong mau istilahnya orang Kupang kasih belis atau uang penghargaan, itu lebih baik kasih orang tua daripada kasih tohuk. Toh ini hilang-hilang, nanti pas mau acara baru toh mulai muncul. Karena toh pun jatah ada nah. Ona. Ini yang bahaya. Jadi teman-teman jangan mau jadi toh. Ya. Ya, boleh lah jadi toh, Ya, tapi ya. jangan Jangan menentukan. jangan menyusahkan anak-anak. Iya. Begitu. Bahkan beta lebih setuju begini, Bung Doni. Lebih baik biaya yang dikumpulkan itu tidak harus kita buat mewah-mewah, tapi supaya menjadi fondasi awal Betul. kehidupan pelai. Betul. Kalau di luar negeri begitu, Bung Doni. Iya memang. Dong hanya datang untuk pemberkatan di gereja. Iya. Lalu ada yang kadang-kadang hanya minum sirup, makan kue. Hmm. Intinya dia punya pemberkatan. Pemerkatan. Begitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua,
ini tohuk nih seperti suatu profesi juga ya. Nah, jadi teman-teman lihat-lihat memang kalau ada ponakan yang mau nikah. Pernah ada orang bilang begini. Ya. Antara bulan Agustus sampai bulan Oktober itu tohuk panen raya. Tohuk Pernah panen ada yang raya, ngomong, ya? ada Iya. satu mungkin karena dikesal karena dia, tiap hari diundang kumpul sini sana. Jadi bayangkan dalam 1 minggu itu dia hampir 3 kali dia. Lalu mungkin dia karena jengkel, ini memang tahun kalau seandainya saya yang jadi tohuk pas saya panen raya. Om itu di Depok otak tuh hanya isi uang. Iya. Uang. Dan kalau otak isi uang penghargaan. Coba Om, coba Om itu cek coba itu beta yakin itu toh itu senara kerja. Ya. Hanya tunggu kapan. Tidak Pikir. mungkin ini yang omong ini mungkin karena kesal karena dia kerja setengah mati, sebenarnya juga tidak memaksa. Jadi kalau kita memberi itu jangan terpaksa. Betul. Kalau memang tidak mau memberi, jangan gengsi. Kalau hanya mampu memberi yang seperti ini, ya memberi seperti ini. Betul. Ya. Nah, teman-teman itu istilah tohuk ya. Jadi teman-teman jangan pakai ini tohuk sebagai profesi atau pendapatan tambahan. Jangan. Sampingan jangan, kasihan. Saudara-saudara kita yang mau nikah itu orang kan butuh uang, butuh hidup. Om sebenarnya setelah menikah tuh itu makanya orang bilang waktu di selamat menikah tuh selamat menempuh hidup baru. Karena mulai besok itu dia memang betul-betul menempuh hidup baru. Jadi harus ada bekal yang dia bawa. Jadi salah satunya uang. Bung Doni, kalau mau nikah, Bung harus berpikir bahwa itu saya mau hidup. Betul. Kan selama belum nikah kan masih dengan orang tua. Iya. Tapi kalau sudah nikah, Betul. Nah, sekarang Om Frank ini su lolos tohuk, beta belum lolos. ya, Wih, ini tohuk. tohuk, tolong subscribe. Toh subscribe sama Jamin toh. Kayak ini waktu susah ini nah. Baik teman-teman, itu sedikit penjelasan Om Franky soal apa tadi Om? Tohuk. Ya. Kita akan bahas satu kata lagi Om dalam Pasti ada hubungan. Semoga masih ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan dengan tohuk karena memang tohuk ini kalau di acara tuh memang dia punya peran juga ya. Nah, kata kedua yang kita bahas ini adalah lari baroi. Lari baroi. Ada hubungannya juga tadi dengan tohuk. Lari baroi. Lari baroi. Teman-teman tahu lari baroi istilah orang Kupang. Nah, mungkin Om Franky coba jelaskan. Jadi lari baroi ini apa ya? Lari baroi itu beda dengan lari taruh. Beda Om. Bahkan lari baroi itu beda dengan lomba lari. Beda juga. Ya. Nah, baroi sendiri itu asal katanya bruit, B-U-R-U-I-D. Bruit. Bruit, B-R Bruit ya, pakai D. U-I-D, bruit. Ya, Ya, bruit ya. Oke. Bruit itu kalau orang Kupang kadang-kadang tidak menyadari bahwa penggunaannya itu kalau menurut beta itu penggunaannya itu biasanya lari bruit itu apa maknanya kita ambil dari kue bruit itu yang kue pengantin. Kue pengantin. Nah, kata bruit sendiri atau bruit ini sebenarnya untuk kalau dalam bahasa Belanda Iya. kata bruit Bruit. itu pengantin wanita. Oh, itu berasal dari bahasa Belanda. Iya, jadi kata bruit itu dari Oh. artinya pengantin perempuan. Jadi kenapa orang bilang lari bruit? Karena pengantin perempuan itu dibawa ke rumah laki-laki. Oh. Kalau pengantin laki-laki dibawa ke rumah wanita itu bukan lari bruit. Namanya apa? Masuk minta. Oh ya, itu masa minta betul. Oh, jadi kata bruit ini dari bahasa Belanda. Iya, bahasa Belanda. Oh, berarti ketemu istilah Kupang ini memang banyak. Ya, banyak berasal diambil dari dari bahasa Belanda, asingnya. Nah, kita bayangkan waktu itu kalau Jepang juga datang lama di Kupang pasti Aduh, ini bahasa Jepang. pasti arigato Apa? itu arigato itu termasuk. Iya. Jangan-jangan ada istilah ran arigato. Ran arigato. Sama lari baru ya. Ya. Ran arigato. Nah, jadi
Bruid itu kalau bahasa Inggrisnya itu, kata Bruid ini bahasa Inggrisnya itu breed. BRIDE. Mungkin Bung Doni pernah dengar orang bilang iya. bread missus. Nah, Bread missus. bread missus. Pengantin perempuan. pengantin perempuan. Oh iya. Tapi Larry Bruid sendiri itu Bruid dari kata Belanda. Oh, jadi artinya pengantin wanitanya dibawa ke rumah atau istilahnya pengantin laki-laki. dilarikan dari rumahnya sendiri ke rumah suami. Dilarikan dari rumah perempuan ya ke rumah suami. Biasanya itu dilakukan setelah habis kegiatan pesta Pesta, resepsi, ya, baru resepsi. dibawa. Nah, itu Betul. namanya Larry Bruid. Lari Bruid. Ya, jadi bukan asal lari-lari sah. Bukan. Jadi suatu saat kalau Bung Doni seperti tadi kan Bung Doni akan menikah, maka waktu bawa istri ke rumah itu disebut Larry Bruid. Lari Bruid. Nah, sekarang Om, istilah Lari Bruid itu kan untuk pasangan sesama orang Kupang. Iya. Sekarang kalau calon atau orang lain punya calon istri itu dia bukan orang Kupang, apakah harus lari Bruid ke Jakarta atau ke Jawa? Ya kalau begini, kalau seandainya teman-teman Bung Doni calon istrinya di Jakarta, Ya. Contoh saja. ya contoh. Saja. Nanti bahaya. Yang nonton, Nah, contoh atau cowoknya laki-laki di Kupang, nona di Jakarta. Kesepakatan tadi. Oh, tinggal Mau bikin nikah di kesepakatan. mana? Oh iya. Nikah di Jakarta. Atau Nah di kalau Kupang. nikah di Jakarta namanya bukan Lari Bruid. Namanya Bung Doni. apa? Lari Pi Hotel. Lari Pi Hotel. Nah, Oke. karena rumahnya di sini di Rumahnya Kupang. di sini, ya. betul. Betul. Tapi Om, akhir-akhir ini nih beta lihat ada ini tahun belum? Tahun kemarin. Kan ini tahun Awal tahun ini belum acara nikah. Tapi tahun lalu itu beta lihat ada orang juga menggunakan istilah Lari Bruid ini dong sanipi rumah. Jadi dari acara resepsi mereka ke rumah pengantin wanita berpamitan, tapi mereka pergi ke hotel, tinggal di sana. Jadi Gitu, nginap di sana, sebenarnya gitu. Bung Noni itu tradisi ini bisa diubah. Tradisi ini bisa di hotel. Undang-undang saja kita bisa ubah. Rubah kalau Asal bisa. itu semua untuk kebaikan. Atau untuk semua kebaikan dan harus sepakat. Harus sepakat. Jangan soalnya sepakat. Kalau soalnya sepakat ini bisa batal itu pernikahan. Biasanya orang bilang sepakat untuk tidak sepakat. Betul. Begitu. Nah, jadi apapun tradisinya, tapi kalau tradisi itu kadang-kadang sudah tidak cocok dengan zaman, kadang-kadang dihilangkan. Ya, Dihilangkan. itu yang makanya saya bilang Om, seperti tadi ketemu omong soal tauhub, ya. Zaman ini kan sudah maju. Memang adat itu memang masih dipakai, tapi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana tuh kita harus melihat baik-baik, gitu toh. Janganlah kita menyusahkan orang, gitu. Bolehlah adat uang penghargaan, pemberian itu boleh, tapi kalau yang sudah berlebihan itu Om, beta rasa juga janganlah. Kasihan pengantinnya nikah habis nih, jangan sampai besok makan garam saja. Atau nikah akhirnya harus Uang sana ada lain. Iya, betul. Jadi Jadi kita tidak mengadopsi budaya barat, kita harus mengadopsi tidak budaya barat. beradopsi. Tetapi kalau hal itu terlihat untuk baik untuk kita kebahagiaan bersama, Iya, ya lakukan saja. lakukan saja. Dan memang Om, adat itu, tradisi itu juga sudah boleh hilang, walaupun Boleh. sudah perkembangan zaman. Karena itu kalau hilang itu sepertinya apa ya? Ada sesuatu yang memang Ya. Karena begini, tradisi pas itu begitu. ada norma-norma yang harus Iya, kita ikuti. Kita ikuti Betul. supaya kita bisa bersosialisasi, bisa bermasyarakat dengan baik. Bahkan kalau susunnya pakai adat nih menurut beta bahaya. Bahaya. Oh dong, beta mau dulu, langsung sah. Itu bahaya. Makanya ada kenapa adat. harus ada undang-undang. Betul. Ya. Oke, baik teman-teman, luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah, termaksud saya, ya,
pikir bebas sudah soal itu tohuk dengan lari boroid. Lari boroid. Tapi kalau lari boroid ini Itu wajib. wajib menurut Wajib. beta ya, wajib karena itu juga bentuk penghormatan. Iya. Kita harus mempelai perempuan punya rumah untuk istilahnya berpamitan. Iya, pamit toh. Kita mau ambil orang po Iya. anak ini. Jadi Kan pamit. kemarin cuma so minta. Iya, kan masuk harus minta izin juga toh. Keluar juga harus Kan minta minta izin. izin. Jadi istilah lari boroid ini baik, penting ya. Jadi ketong harus menghargai, itu bentuk penghargaan. Ketong ambil anak perempuan orang untuk kita bawa ke rumah tangga kita. Jadi baik teman-teman semua, hari ini ketong bahas dua, to'ohuk, Lari lari boroid. boroid. Jadi buat teman-teman semua yang tahu soal istilah to'ohuk, ya bisalah di komentar. Kalau mungkin ada yang kurang Om, bisa ditambah untuk kita semua. Baik Om Frankie, Ya. hari ini episode kita sampai di sini dulu. Oke. Beta ada bocoran, next episode kita kembali kedatangan tamu Woi, bisa. istimewa. Bisa. Apakah bisa? Kita akan lihat. Oke, semua Makanya tergantung Om jangan Frankie. jangan bosan-bosan subscribe. Subscribe Yang supaya sudah subscribe, like, share. dan Om bukan hanya subscribe, harus terus nyalain lonceng. Oh, itu penting supaya tahu Notifikasi. tamu siapa yang Notifikasi kita masuk, wah ini siapa lagi nih. Siapa Nah, nih, gitu. Oke Om Frankie, terima Oke. kasih banyak. Sukses selalu dalam pekerjaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you. Parkir Oto Sonde Vira.